keracunan massal, program makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pingsan usai menyantap menu MBG. Dari kejadian hari ini total 411 siswa sudah menjadi korban keracunan. 47 siswa masih dirawat di rumah sakit, sementara 364 menjalani rawat jalan. MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini terbaru. Posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sudah tembus 411 pelajar. Hingga kini dari 411 korban, sebanyak 47 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 364 korban menjalani rawat jalan. Hari ini menambah daftar panjang kasus keracunan makanan bergizi gratis. Siswa SMK Karya Perjuangan pingsan setelah memakan nasi MBG. Siswa mengeluh pusing setelah memakan menu nasi ayam goreng, buah, dan sayur. Menurut salah seorang siswa, makanan sudah tercium aroma basi, namun beberapa siswa tetap memakannya, sementara beberapa siswa lainnya tidak mau memakannya, sehingga terhindar dari keracunan. Ayam sama tahu, terus sambal, dan strawberry ya, buah-buahan strawberry, terus tomat. Setelah makan rasanya gimana? Setelah makan biasa aja, cuman beberapa menit kerasa ada mual. Ya. Kejadian keracunan ini sudah terjadi 2 kali, meski menu MBG yang diberikan untuk siswa dari dapur MBG yang berbeda dengan sebelumnya. Hingga Rabu siang, para siswa yang keracunan masih mendapat perawatan di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini kejadian luar biasa keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuwono Wahyu di Kecamatan Cipongkor. Selamat sore Yuwono, seperti apa situasi terkini dari sana? Apakah ada penambahan jumlah pasien di sana? Baik, saya laporkan ini. Saya berada di kantor Kecamatan Cipongkor. Hampir semua ruangan dipenuhi pasien. Keracunan ini untuk yang kedua kalinya yang terjadi di wilayah Cipongkor, namun dengan dapur yang berbeda. Bahkan di rumah sakit Cipongkor, di Aula Cipongkor sudah tidak menampung. Mereka dilempar ke rumah sakit yang ada di Cililin serta wilayah lain. Dibandingkan yang kemarin, hari ini sudah tercatat 500 orang yang mengalami keracunan, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMK. Di belakang saya adalah orang tua yang mengantar anaknya untuk berobat. Namun hingga kini mereka masih menunggu antrian untuk berobat. Bagi yang mereka tidak bisa ditolerir, mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk. Namun tidak sedikit masih dirawat. Di sini puluhan ambulan sudah berdatangan untuk mengevakuasi siswa jika diperlukan untuk dievakuasi ke rumah sakit. Berarti jumlahnya terus bertambah ya Yuwono. Ini tadi Anda sempat mengabarkan bahwa puskesmas sudah tidak bisa menampung. Ini ada arahan apakah kalau misalnya ada pasien yang keracunan diarahkan ke mana? Betul. Dibandingkan yang kemarin, yang pertama ini keracunan yang kedua. Yang kemarin jumlahnya hanya 470. Tapi hingga sore ini jumlah pasien yang data terakhir 500 orang. Bagi yang mereka yang memang bisa jangan dimasukin ke puskesmas yang berada tidak jauh dari Kecamatan Cipongkor sampai Kecamatan Cililin, terus di poliklinik. Jadi penanganan lebih ditambahkan terhadap para siswa yang mengalami muntah, mual, dan pusing-pusing. Pagi tadi mereka itu menyantap MBG seperti itu berisi ayam, nasi, tahu, sambal, dan buah strawberry. Setelah beberapa menit, 1 jam, mereka satu persatu berdatangan ke rumah sakit. Ini kali kedua yang terjadi dalam rentang 3 hari terakhir. Baik, Yuwono, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
Dan pemirsa, sementara itu di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis masih mendapat perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan RSUD Cililin. Banyaknya korban, Pemkab menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga didesak menghentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi total. Pak, silakan. Mundur. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. Cisdi mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya memperkuat pengawasan kualitas makanan di dapur makan bergizi gratis yang berada di bawah naungan Mabes Polri. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya makanan bergizi gratis bermasalah yang bisa menyebabkan siswa keracunan. Di SPBD Polres Semarang.
Mencegah adanya makanan bermasalah yang dapat membuat siswa keracunan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan agar dilakukan pengawasan kualitas dan quality control dengan uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Sementara dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri ingin memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusian tepat waktu. SPPG Polres Semarang ini melayani 21 sekolah di wilayah Kadirejo, mulai dari TK hingga tingkat SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.977 siswa per hari. Polri hingga kini telah membangun sebanyak 617 SPPG di seluruh Indonesia, di mana 73 SPPG diantaranya di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, maka diharapkan dapat melayani sebanyak 2.159.500 penerima manfaat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan petani dari Serikat Tani di berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut reformasi agraria dan memaksimalkan fungsi pengawasan DPR. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penanganan konflik agraria yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, rancangan undang-undang reforma agraria, dan landasan hukum Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan banyaknya kasus perampasan dan penggusuran tanah yang masih banyak terjadi. Tidak hanya di Jakarta saja, aksi peringatan Hari Tani juga digelar serentak di berbagai daerah lain di Indonesia. Rakyat miskin kota. Ya, sementara itu perwakilan massa yang berada di depan gedung DPR RI diterima oleh DPR RI. Perwakilan petani menyuarakan beberapa tuntutan, di antaranya adalah reformasi agraria. Serikat Petani Pasundan, karena memang ini momentum yang sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria, karena selama ini reformasi agraria dijalankan melalui lintas sektoral dengan kehutanan dan pertambangan. Kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk Direktorat Penanganan Sengketa. Tapi itu tidak terbukti bisa, karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang, dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi.
lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan. Hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Dan saya sangat prihatin dan saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah atau atas nama Presiden, tapi saya secara pribadi saya tahu Pak Prabowo pasti juga ikut prihatin dengan apa yang menimpa Bapak Ibu sekalian. Ya, sementara itu Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau hasil audiensi antara perwakilan petani, DPR RI serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih. 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Salah satunya DPR akan membentuk pansus konflik agraria. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore Hadisti, seperti apa jalannya demo tadi dan rapat dengar pendapat bersama dengan DPR RI? Silakan. Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Terkait aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI oleh para petani, sejumlah serikat buruh, mahasiswa dan juga sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya hingga sore hari ini sudah mulai selesai, di mana massa juga secara perlahan ini mulai membubarkan diri. Aksi demonstrasi ini berlaku kurang lebih selama 6 jam lamanya, yang dimulai tadi sekitar pukul 10 pagi, di mana kalau tadi kami memantau memang para petani ini menyampaikan sejumlah tuntutan mereka yang memang bertepatan juga pada peringatan Hari Tani ini, di mana momen ini menjadi momentum bagi para petani untuk menyuarakan terkait isu reforma agraria sejati, sekaligus juga menolak praktik perampasan tanah. Di mana tadi salah satu desakan ataupun tuntutan dari massa demonstran khususnya para petani ini adalah berkaitan dengan dampak 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria 1960 serta juga agenda reforma agraria yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana para demonstran atau para petani ini menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif. Dan tadi juga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI ini juga membuka audiensi dengan perwakilan demonstran atau para petani ini, di mana kegiatan audiensi ini maksud kami tadi juga sudah
sudah selesai, yang mana dalam audiensi ini adalah berfokus pada pembahasan isu reforma agraria yang memang menjadi krusial bagi kesejahteraan petani. Tadi juga dalam audiensi Wakil DPR RI Suhmi Dasko Ahmad untuk kami ini sempat juga meminta kepada pelaksana tugas Menteri BUMN untuk segera mengisi direksi perhutani yang memang tengah kosong. Kemudian juga kesimpulan lainnya yang disampaikan Dasko dalam audiensi tadi ini juga adalah untuk segera membentuk Badan Reformasi Agraria, kemudian juga membentuk Bansus penyelesaian konflik agraria. Dan kemudian setelah melaksanakan audiensi, perwakilan demonstran atau para petani ini kembali keluar untuk menyampaikan kepada massa yang memang sudah menunggu juga di luar untuk disampaikan apa tadi yang menjadi isi dalam pembahasan audiensi di dalam gedung DPR RI. Dan juga kalau kami melihat bagaimana jalannya aksi demo pada hari ini berjalan damai, tidak terjadi kericuhan atau kerusuhan baik itu sesama massa ataupun juga antar massa dan juga pengamanan yang dilakukan di depan gedung DPR RI. Kemudian juga kalau melihat bagaimana kondisi lalu lintas di depan gedung DPR RI hingga saat ini masih ditutup, artinya tidak dapat dilewati secara umum oleh pengguna jalan. Namun ini dalam waktu dekat tampaknya sudah mulai dibuka karena massa juga ini sudah mulai membubarkan diri secara perlahan, karena massa juga ini merupakan berasal dari sejumlah daerah dari Banten dan juga Jawa Barat. Reni. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegal polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden AS Donald Trump. Ya, Macron pun harus menelepon Trump langsung agar bisa lewat. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you?
Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemirsa, rombongan kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diserang oleh pesawat nirawak atau drone Israel pada perairan internasional di Laut Mediterania. Serangan drone terjadi berulang kali saat rombongan kapal menuju Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Komite Internasional untuk Menerobos Pengepungan Gaza (ICBSG) melaporkan drone-drone Israel menjatuhkan proyektil pembakar ke kapal Yulara dan Owaila. Salah satunya berupa bom asap, sedangkan yang lain mengenai penghalang kapal sebelum jatuh ke laut tanpa menyala. Komite juga melaporkan adanya 2 ledakan keras yang diduga granat kejut terdengar di dekat rombongan kapal tersebut. Tidak ada laporan soal korban jiwa maupun kerusakan besar, namun protokol darurat diaktifkan di semua kapal. Selain itu terjadi gangguan elektronik yang mengganggu komunikasi. Dan di saat pemimpin dunia menyerukan perdamaian di Palestina, Israel justru tidak berhenti melakukan genosida di Gaza. Setidaknya 36 orang syahid di Gaza dalam 24 jam terakhir. Ya, setidaknya 5 orang termasuk 3 anak-anak tewas di tengah serangan Israel di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza pada Selasa pagi. Serangan udara dan serbuan pasukan darat penjajah Israel di kota Gaza menyebabkan sedikitnya 36 orang syahid. Menteri Kesehatan menyatakan rumah sakit di Gaza kini terancam tidak bisa merawat pasien karena kekurangan bahan bakar. 2 tahun aksi genosida Israel di Gaza telah membunuh sedikitnya 65.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Ya, sementara itu 5 orang di Binbil, Lebanon Selatan tewas dan 2 terluka ketika mobil yang ditumpangi terkena rudal Israel. Amani Bezi, seorang ibu yang anak-anaknya meninggal dirawat di rumah sakit, sementara putri sulungnya dirawat di unit perawatan intensif. Serangan Israel di kota Binbil di Lebanon Selatan menewaskan 5 orang, termasuk Shadi Sarara beserta anak-anaknya. Tentara Israel mengaku bahwa warga sipil tewas dalam pemboman itu dan akan menyelidiki insiden tersebut. Ketua DPR Lebanon, Nabih Berri, mengutuk serangan Zionis Israel dan menyatakan korban merupakan warga negara Amerika. Israel telah berulang kali menargetkan wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Ya, meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di balai kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas muncul seiring pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina di markas PBB New York. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya,
Selanjutnya, Kanada, Australia, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Dengan masal program makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pingsan usai menyantap menu MBG. Dari kejadian hari ini sebanyak 411 siswa menjadi korban keracunan, 47 siswa masih dirawat di rumah sakit, sementara 364 menjalani rawat jalan. Keracunan MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini terbaru. Posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sudah tembus 411 pelajar. Hingga kini dari 411 korban, sebanyak 47 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 364 korban menjalani rawat jalan. Hari ini menambah daftar panjang kasus keracunan makanan bergizi gratis. Siswa SMK Karya Perjuangan pingsan setelah memakan nasi MBG. Siswa mengeluh pusing setelah memakan menu nasi ayam goreng, buah, dan sayur. Menurut salah seorang siswa, makanan sudah tercium aroma basi, namun beberapa siswa tetap memakannya, sementara beberapa siswa lainnya tidak mau memakannya, sehingga terhindar dari keracunan. Ayam sama tahu, terus sambal, dan strawberry ya. Buah-buahan, strawberry, terus tomat. Setelah makan rasanya gimana? Setelah makan biasa aja, cuman beberapa menit kerasa ada mual. Ya. Kejadian keracunan ini sudah terjadi 2 kali, meski menu MBG yang diberikan untuk siswa dari dapur MBG yang berbeda dengan sebelumnya. Hingga Rabu siang, para siswa yang keracunan masih mendapat perawatan di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi para korban, kami telah terhubung dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Cipongkor, Yuyun Sari Hotimah. Selamat sore, Ibu Yuyun, seperti apa kondisi para pasien keracunan MBG saat ini? Selamat sore, Bu. Untuk kondisi pasien saat ini berjumlah 467, yang dirujuk 50 orang. Untuk saat ini pasien masih terus berdatangan, Bu. Penanganan yang telah kita lakukan banyak sekali yang kita pasang infus, pasang oksigen, dan obat-obatan yang diperlukan oleh pasiennya. Tenaga medis alhamdulillah dari kita banyak mencukupi bantuan dari berbagai macam rumah sakit, ada dari berbagai macam puskesmas juga kita dapat. Untuk itu, kalau untuk penanganan pasien, insya Allah cukup kondisif di Kecamatan Cipongkor. Tapi saat ini pasien-pasien yang nggak dirujuk, kita masih standby dan diobservasi di GOR Kecamatan Cipongkor, di Pendopo, dan di Ponet, serta di GOR Desa Sarinagen. Iya. Baik, Bu Yuyun, apa gejala umum yang dialami oleh para pasien yang keracunan makan bergizi gratis? Kebanyakan, Bu, untuk gejala mereka datang dalam keadaan apatis, yang punya tidak sadarkan diri, terus ada kejang-kejang, mual dan muntah. Gitu. Selama menangani korban yang total hari ini sampai tadi 467, betul ya, Ibu ya? 467. Ada kendala nggak, Bu, dalam menangani pasien yang tiba-tiba membludak hari ini? Kalau kendala mah ada aja, Bu. Soalnya kan kita tidak menyangka sebanyak itu gitu pasien yang akan datang. Berarti otomatis
mental kitanya juga agak down gitu Bu. Belum apa-apa kita udah gimana tapi berhubung kita banyak teman dan tim gitu, jadi kita cepat hubungi ke sana kemari. Alhamdulillah mereka dalam waktu setengah jam datang untuk membantu dari Puskesmas Cipongkor. Berarti bisa dikatakan bahwa saat ini Puskesmas Cipongkor kekurangan tenaga medis begitu Ibu? Oh enggak alhamdulillah udah cukup. Tadi mah kalau pasien datang kan sekitar jam 10 kurang seperempat, jadi tenaga kita cuma ada sekitaran 10 lah. Sudah saya telepon banyak, kita nelpon ke sana kemari, mereka pada datang dalam waktu setengah jam. Dari dinas kesehatan ada, dari provinsi juga ada, dari rumah sakit swasta juga ada Bu. Dan hingga saat ini pukul 17:19 WIB, ini korban masih terus berdatangan? Masih. Dari sekolah lain? Cuma tidak sebanyak tadi di jeda waktu jam 11, jam 12 sampai jam 14. Sekarang sudah agak menurun. Ini dari sekolah yang sama atau dari sejumlah sekolah Ibu yang pasien yang terus berdatangan hingga saat ini? Jadi sekolahnya bervariasi Bu. Ada yang dari SD, MTS, SMP, sama dengan SMK Karya Pembangunan. Tapi yang saya lihat banyaknya dari SMK Karya Pembangunan. Kalau yang disebutkan tadi mah tidak terlalu banyak. Berarti dari sejumlah lokasi sekolah ya Ibu ya? Ya Bu. Dari sejumlah lokasi berbeda ya Ibu. Baik, kalau untuk penanganannya, untuk penanganan di Puskesmas dari awal sampai akhir seperti apa Ibu? Penanganan pasien ini? Hari ini Bu, alhamdulillah kita pelayanan dan penanganan cukup kondusif. Seperti apa Ibu penanganannya? Kita terlayani. Ya, seperti apa penanganannya Ibu? Kalau pasien dengan datang muntah sama kejang, kita langsung sesuai dengan SOP ya Bu ya. Kita periksa dulu tensi, pernapasan. Kalau memang dia sesak, kita lakukan pemasangan O2. Kalau kurang cairan, kita melakukan pemasangan infusan. Terus ada suntikan yang diberikan sama obat oral. Baik, terima kasih Bu Yuyun atas dialognya. Selamat sore, salam sehat selalu. Iya, sama-sama Bu. Doanya aja Bu supaya tidak bertambah. Ya, kami doakan bersama semoga para pasien segera sembuh dan tidak ada tambahan jumlah pasien ya Ibu. Selamat sore, terima kasih banyak. Ya, sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, hingga saat ini puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis masih mendapat perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan RSUD Cililin. Banyaknya korban, Pemkab menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga didesak menghentikan sementara program MGB untuk melakukan evaluasi total. Pak, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi.
Dengan tingginya jumlah kasus, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Ya. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kami berharap ada. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polisi menetapkan sebanyak 959 orang tersangka dalam kerusuhan demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Dari 959 orang tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Polisi menyebut para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan, hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani
di tingkat Mabes ada ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Ya, hingga kini sejumlah aktivis masih ditahan di Polda Metro Jaya. Bahkan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra sempat menjenguk aktivis yang ditahan. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra telah bertemu dan berdialog dengan sejumlah aktivis yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril membuka peluang restoratif justice dilakukan pada kasus yang menjerat Del Pedro. Ya, sajikan saksi atau bicara ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. Betul, gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah menyampaikannya. Jika ada hak-hak dari Anda itu yang terkurangi, baik, tugas kami menjaga. Baik, kami pun juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril ingin memastikan bahwa para aktivis tersebut telah mendapatkan hak-haknya. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai, ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi
Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah segera membentuk tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD, masuk dalam tim tersebut. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa mengusulkan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Sejumlah nama pun mencuat untuk mengisi tim ini, salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD. Rencananya tim ini akan terdiri dari 9 orang. Kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama loh. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga mendapatkan persetujuan. Tokoh-tokohnya siapa ini Mas? Selain Pak Mahfud. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan Kapolri? Kabarnya ada mantan Kapolri. Ada. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan kesediaannya. Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menyoroti sejumlah masalah yang ada di dalam tubuh Polri saat ini. Sudah ada semua prinsipnya, sudah ada aturannya, sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan peraban kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya sendiri di rumahnya di Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Suami korban diduga sakit hati karena sering ditinggal tanpa izin. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang sontak geger dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya sendiri. Korban yang diketahui bernama Maria, 48 tahun, ditemukan tewas di lantai ruang tamu dengan luka jeratan tali di bagian lehernya. Anak korban pun tak kuasa melihat jenazah ibunya di lokasi. Ia langsung dibawa ke tempat aman untuk ditenangkan. Menurut salah satu tetangga korban, jasad korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang baru saja kembali dari tempat kerjanya. Kevin itu pulang dari kerjaan, dia katanya temannya datang, ngebil mamanya tuh nggak diangkat-angkat. Nah itu, terus temannya itu, Pin, kamu pulang Pin, kata dia bilang gitu. Oh iya, kata dia bilang gitu. Udah aku pulang, gila dia pulang kan aku buka pintu. Apa Pin? Lagi ngapain Pin? Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak, mama dibunuh bapak. Jajaran Polsek Kebonjeruk dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan identifikasi jenazah korban. Dugaan sementara pelaku sakit hati karena korban kerap bepergian keluar rumah tanpa izin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kota Makassar terluka terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Korban yang baru keluar rumah tiba-tiba terkena panah di bagian leher. Seorang remaja perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangis menjadi sasaran terkena panah yang dilepaskan pelaku tawuran. Anak panah tertancap di leher belakang korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Remaja tersebut terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tidak hanya remaja, seorang ibu rumah tangga turut terkena busur panah di kakinya. Warga dengan cepat membantu korban. Tawuran terjadi antar dua kelompok warga di kawasan Layang dan Lembo pada Senin malam. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Makassar turun ke lokasi untuk meredam aksi tawuran. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, petasan, busur panah, dan bom molotov. Kontak tembak terjadi antara aparat dan kelompok bersenjata pimpinan Elkius Kobak di distrik Serandala, Kabupaten Yahukimo. Anggota Satgas Damai Kartens tidak mundur. Mereka berusaha untuk dapat masuk di lokasi agar bisa mengevakuasi 5 korban. Satgas Penegakan Hukum di Yahukimo telah terima informasi terkait adanya 5 korban dari aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut menggunakan parang, panah, dan senjata api membuat kepanikan terhadap para penambang. Satgas Ops Damai Karten saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens belum sampai di tempat kejadian perkara. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Salah boru, narong kasala makatai. Sedonakin nama satu ide susi tong. Ah, dokon. Tangan aku dokon, aku tuh sama mereka kena tertindas nih kudo. Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terus terjadi.
Ratusan pekerja mendatangi wilayah masyarakat adat Sihaporas yang letaknya di antara perusahaan perkebunan. Satu warga sedang menanam tanaman di tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat. Ratusan pekerja perusahaan menghalangi warga. Aksi itu dilakukan karena menurut pekerja lahan yang mereka tanami merupakan milik perusahaan. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu mengalami luka akibat pukulan benda keras dari ratusan karyawan. Sebanyak 33 orang mengalami luka, sementara gubuk dan kendaraan warga dibakar. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Keracunan massal program makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pingsan usai menyantap menu MBG. Dari kejadian hari ini sebanyak 411 siswa menjadi korban keracunan. 47 siswa masih dirawat di rumah sakit, sementara 364 menjalani rawat jalan. Keracunan MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini terbaru. Posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sudah tembus 411 pelajar. Hingga kini dari 411 korban, sebanyak 47 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 364 korban menjalani rawat jalan. Hari ini menambah daftar panjang kasus keracunan makanan bergizi gratis. Siswa SMK Karya Perjuangan pingsan setelah memakan nasi MBG. Siswa mengeluh pusing setelah memakan menu nasi ayam goreng, buah, dan sayur. Menurut salah seorang siswa, makanan sudah tercium aroma basi, namun beberapa siswa tetap memakannya, sementara beberapa siswa lainnya tidak mau memakannya, sehingga terhindar dari keracunan. Ayam sama tahu, terus sambal, dan strawberry ya. Buah-buahan, strawberry, terus tomat. Setelah makan rasanya gimana? Setelah makan biasa aja, cuman beberapa menit kerasa ada mual. Ya. Kejadian keracunan ini sudah terjadi 2 kali, meski menu MBG yang diberikan untuk siswa dari dapur MBG yang berbeda dengan sebelumnya. Hingga Rabu siang, para siswa yang keracunan masih mendapat perawatan di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis masih mendapat perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan RSUD Cililin. Banyaknya korban, Pemkab tetapkan kejadian luar biasa atau KLP. Pemerintah juga didesak untuk menghentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi total. Pak, mundur. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Ridji Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi.
Dengan tingginya jumlah kasus, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan di dapur makan bergizi gratis yang berada di bawah naungan Mabes Polri. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya makanan bergizi gratis yang bermasalah dan bisa menyebabkan siswa keracunan. Dan Gubernur Akademi Kepolisian di SPPG Pabela Polres Semarang. Mencegah adanya makanan bermasalah yang dapat membuat siswa keracunan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan agar dilakukan pengawasan kualitas dan quality control dengan uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Sementara dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri ingin memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusian tepat waktu. SPPG Polres Semarang ini melayani 21 sekolah di wilayah Kadirejo, mulai dari TK hingga tingkat SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.977 siswa per hari. Polri hingga kini telah membangun sebanyak 617 SPPG di seluruh Indonesia, di mana 73 SPPG diantaranya di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, maka diharapkan dapat melayani sebanyak 2.159.500 penerima manfaat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ribuan petani dari Serikat Tani di berbagai daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut reformasi agraria dan memaksimalkan fungsi pengawasan DPR. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya penanganan konflik agraria yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, rancangan undang-undang reforma agraria dan landasan hukum undang-undang pokok agraria terkait dengan banyaknya kasus perampasan dan penggusuran tanah yang masih banyak terjadi. Tidak hanya di Jakarta saja, aksi peringatan Hari Tani ini juga digelar serentak di berbagai daerah lain di Indonesia. Sementara itu, perwakilan massa yang berada di depan gedung DPR RI diterima oleh DPR RI. Perwakilan petani menyuarakan beberapa tuntutan, diantaranya adalah reformasi agraria. Serikat Petani Pasundan, foto karena memang ini momentum yang jarang. Jadi sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Pertanian, Kehutanan hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria, karena selama ini reformasi agraria dijalankan melalui lintas sektoral dengan kehutanan dan pertambangan. Kami pada hari ini tentu pada saat bersamaan kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga KNUPKA ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk Direktorat Penanganan Sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi. Lalu sampai dengan sekarang, tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan, hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Wakil Ketua DPR RI menyampaikan kesimpulan atau hasil audiensi antara perwakilan petani, DPR RI, serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. 3 poin disampaikan Dasko terkait persoalan tani. Salah satunya DPR akan membentuk pansus konflik agraria. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3, DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Petani Kudi
Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kami berharap Rombongan kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diserang oleh pesawat nirawak atau drone Israel pada perairan internasional di Laut Mediterania. Serangan drone terjadi berulang kali saat rombongan kapal menuju Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Komite Internasional untuk Menerobos Pengepungan Gaza atau ICPSG melaporkan drone Israel menjatuhkan proyektil pembakar ke kapal Yulara dan Ohwaila. Salah satunya berupa bom asap, sedangkan yang lainnya mengenai penghalang kapal sebelum jatuh ke laut tanpa menyala. Komite juga melaporkan adanya 2 ledakan keras yang diduga granat kejut terdengar di dekat rombongan kapal tersebut. Tak ada laporan soal korban jiwa maupun kerusakan besar, namun protokol darurat diaktifkan di semua kapal. Selain itu terjadi gangguan elektronik yang mengganggu komunikasi. Di saat pemimpin dunia menyerukan perdamaian di Palestina, Israel justru tidak berhenti melakukan genosida di Gaza. Setidaknya 36 orang syahid di Gaza dalam 24 jam terakhir. Setidaknya 5 orang, termasuk 3 anak-anak tewas di tengah serangan Israel di kamp pengungsi Al-Shati, kota Gaza, Selasa pagi. Serangan udara dan serbuan pasukan darat penjajah Israel di kota Gaza menyebabkan sedikitnya 36 orang syahid. Menteri Kesehatan menyatakan rumah sakit di Gaza kini terancam tidak bisa merawat pasien karena kekurangan bahan bakar. 2 tahun aksi genosida Israel di Gaza telah membunuh sedikitnya 65.000 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. 5 orang di Bin Jbeil, Lebanon Selatan tewas dan 2 terluka ketika mobil yang ditumpangi terkena rudal Israel. Amani Bezi, seorang ibu yang anak-anaknya meninggal dirawat di rumah sakit, sementara putri sulungnya dirawat di unit perawatan intensif. Serangan Israel di kota Bin Jbeil di Lebanon Selatan menewaskan 5 orang, termasuk Shadi Sarara beserta anak-anaknya. Tentara Israel mengakui bahwa warga sipil tewas dalam pemboman itu dan akan menyelidiki insiden tersebut. Ketua DPR Lebanon Nabih Berri mengutuk serangan Zionis Israel dan menyatakan korban merupakan warga negara Amerika. Israel telah berulang kali menargetkan wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di balai kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas muncul seiring pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina pada markas PBB New York. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Kanada, Australia, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina.
Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang, Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. One country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Presiden Prabowo memamerkan pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Prabowo menyebut tahun ini Indonesia berhasil mencatat produksi beras dan gandum tertinggi sepanjang sejarah dan akan menjadi lumbung pangan dunia untuk memasok makanan untuk anak-anak dunia termasuk Palestina. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Now, peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel.
Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now, peace immediately. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo di PBB tadi malam mencetak sejarah. Lantaran 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi.
Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Momen tak terduga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegah polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelpon Trump langsung agar bisa lewat. I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu mengalami luka akibat pukulan benda keras dari ratusan karyawan. Sebanyak 33 orang mengalami luka, sementara gubuk dan kendaraan warga dibakar. Keracunan massal program makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kali ini puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pingsan usai menyantap menu MBG. Dari kejadian hari ini, sebanyak 411 siswa menjadi korban keracunan. 47 siswa masih dirawat di rumah sakit, sementara 364 siswa menjalani rawat jalan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menetapkan sebanyak 959 orang tersangka dalam kerusuhan demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Dari 959 orang tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Polisi menyebut para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan, hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada yang ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Hingga kini sejumlah aktivis masih ditahan di Polda Metro Jaya. Bahkan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra sempat menjenguk aktivis yang ditahan. Menko Kumham Imipas RI Yusril Iza Mahendra telah bertemu dan berdialog dengan sejumlah aktivis yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril membuka peluang restoratif justice dilakukan pada kasus yang menjerat Del Pedro. Ya,
hadirkan saksi atau ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. Betul, Pak. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jangan ada hak-hak dari Anda itu yang terkurang. Baik, tugas kami dijaga. Baik, kami juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril ingin memastikan bahwa para aktivis tersebut telah mendapatkan hak-haknya. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah segera membentuk tim reformasi Polri. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD masuk dalam tim tersebut. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa mengusulkan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Sejumlah nama pun mencuat untuk mengisi tim ini, salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD. Rencananya tim ini akan terdiri dari 9 orang. Kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan persetujuan. Tokoh-tokohnya siapa aja Mas? Selain Pak Mahfud. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan Kapolri? Kabarnya ada mantan Kapolri. Ada. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan kesediaannya
Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menyoroti sejumlah masalah yang ada di dalam tubuh Polri saat ini. Sudah ada semua prinsipnya, sudah ada aturannya, sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Hendak evakuasi korban kekerasan KKB, Satgas Damai Kartens baku tembak dengan KKB. Baku tembak terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kontak tembak terjadi antara aparat dan kelompok bersenjata pimpinan Elkius Kobak di distrik Serandala, Kabupaten Yahukimo. Anggota Satgas Damai Kartens tidak mundur. Mereka berusaha untuk dapat masuk di lokasi agar bisa mengevakuasi 5 korban. Satgas Penegakan Hukum di Yahukimo telah terima informasi terkait adanya 5 korban dari aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut menggunakan parang, panah, dan senjata api membuat kepanikan terhadap para penambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens belum sampai di tempat kejadian perkara. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sekretaris Unsri Profesor Aidil Fitri menyebutkan pihak kampus telah membentuk tim investigasi dan memanggil 15 mahasiswa untuk klarifikasi kegiatan tersebut. Memang pihak kampus Universitas Sriwijaya ini sudah menyerahkan ya, persoalan ini kepada Satgas Anti Kekerasan Seksual Universitas Sriwijaya, dan sekarang sedang dalam proses investigasi dengan diketahui ya, pihak dekanat itu melakukan pemantauan terhadap kegiatan ini. Ya, namun di akhir kegiatan ya terjadilah ya peristiwa itu.
Dan ini memang di luar pantauan dari pembina kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan ini yang sudah diklarifikasi dan kita langsung mengambil langkah-langkah, diantaranya memanggil beberapa mahasiswa senior, kemudian mahasiswa baru, serta membekukan kepengurusan Himateta. Dan ini merupakan langkah yang cepat diambil pihak universitas, sehingga bisa menjamin bahwa hal-hal yang serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan. Peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya, mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo, berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kami